بآيات من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Para jamaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya cinta kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di malam hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallim Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyina wa hifdhal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Allahumma ij'al jam'ana hadha marhuma wa tafarruqana min ba'dihi ma'suma wa la taj'al fina wala minna wala bainina syaqiyyan wala mahruma. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba mencintai Allah, jika kita sebagai hamba-Nya Allah mencintai Allah Jalla Jalaluh, itu adalah hal yang wajar. Seorang hamba mencintai Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikan kehidupan untuknya, Allah yang memberikan kesehatan, rezeki, jabatan, kenikmatan di dunia, anak saleh, istri salihah, suami yang saleh. Maka berupa nikmatan yang besar jika seorang hamba tersebut itu dianugerahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wajar kalau kita mengatakan bahwa hamba itu selalu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yang membuat kita heran jika Allah yang mencintai hambanya. Kalau kita yang mencintai Allah, itu hal yang wajar, bisa masuk akal. Bayangkan Allah yang maha mulia, yang menciptakan kita, Allah yang mencintai kita. Betapa indahnya, betapa nikmatnya jika seorang hamba tersebut itu dicintai Allah Jalla Jalaluh. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha idza ahabba abdan, jika Allah Jalla Jalaluh mencintai hambanya, nada, Allah memanggil, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Coba perhatikan para jemaah, jika seorang hamba dicintai Allah Jalla Jalaluh, Allah Jalla Jalaluh memanggil malaikat terbaik di sisi Allah adalah malaikat Jibril alaihissalam. Nabi terbaik adalah di sisi Allah Nabi Muhammad SAW. Kitab terbaik di sisi Allah Al-Quran, satu-satunya kitab yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Allah mencintai kita, Allah memanggil Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, saya mencintai fulan, aku mencintai fulan, cintailah dia. Fa ahibba itu perintah, amr, fi'il amr, kata perintah ini, kata Allah, wahai Jibril, aku mencintai fulan ini, maka cintailah dia. Fayunadi, bukan hanya gitu saja, fayunadi Jibril fi ahli sama, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbu. Bahkan Jibril akan memanggil semua para penghuni langit, wahai para penghuni langit, Allah mencintai fulan, maka cintailah dia.
Bukan hanya Allah cuma mencintai kita, tapi menyuruh para malaikatnya mencintai kita. Sampai di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, hadis Qudusi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadisnya tersebut, "La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Awal hadisnya, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa memusuhi para waliullah, orang yang dicintai Allah, orang yang senantiasa dekat dengan Allah, maka Allah yang akan memeranginya. Dia akan menjadi musuhnya Allah, na'udzubillah. Maka man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Allah yang akan memerangi orang tersebut. Allah yang akan mengangkat orang tersebut sebagai musuhnya Allah. Persis dengan syaitan. Maka dalam hadisnya Allah katakan, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bil nawafil hatta uhibbah." Tidaklah senantiasa seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah dengan sunnah, nafilah. Amalan yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita terjemahkan sunnah menurut ulama, beda menurut ulama yang semangat. Menurut ulama istilah bahwa sunnah dikerjakan yuthabu fa'iluha wa la yu'aqabu tarikuha. Sunnah dikerjakan dapat pahala, kalau enggak dikerjakan tidak mengapa. Tapi ulama yang punya semangat, kata mereka, sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Karena kita sebagai hamba Allah senantiasa membutuhkan pertolongan Allah. Dalam hadis sahih, di akhirat nanti jika salat kita kurang, pernah kita lupa salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan seterusnya, maka Allah akan mengatakan, "Unzuru hal 'abdi min tatawwu'." Wahai para malaikatku, perhatikan untuk hamba ini yang saya cintai ini. Coba perhatikan, apakah dia punya salat nafilah, salat tatawwu', salat yang saya tidak wajibkan. Dia mengerjakannya karena kecintaannya kepada Allah, karena dia ingin mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kalau ada salat sunnah, akhirnya ditutupi salat kekurangan fardu kita. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan, dan begitu pula dengan dikiaskan dengan sunnah puasa. Kalau kita ketinggalan puasa wajib karena tidak sengaja, maka orang tersebut itu akan dicari puasa sunnahnya dan akan menutupi kekurangan puasa fardunya. Maka coba perhatikan, apa kata Allah? Kalau hamba itu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan salat yang sunnah bukan wajib, apa kata Allah? Hatta uhibbah, sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Jika Allah mencintai kita, mencintai dan meridai hambanya, maka Allah menjadi pendengarannya. Dengan dia akan mendengar yang baik-baik, hal-hal yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Dan Allah akan menjadi penglihatannya, dan dengan penglihatan itu dia akan melihat yang baik-baik yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dengan tangannya itu dia menerima uang, dia berinfak, dia bersedekah, itu dia akan senantiasa digunakan tangan tersebut dalam hal yang diridai Allah. Maka orang tersebut karena dia tangannya digunakan dalam hal yang diridai Allah, maka dia pasti akan jauh dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia akan senantiasa dekat dengan Allah Jalla Jalaluhu. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan aku menjadi kakinya, dengan dia itu berjalan ke tempat yang baik. Artinya Allah memudahkan langkah-langkah kita. Coba para hadirin dan hadirat di masjid, mungkin ini mereka mengutamakan Allah daripada segala-galanya. Sudah lihat hujan, tapi masih memikirkan Allah, masih memikirkan agama, masih memikirkan keridaan Allah dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bukan mensisakan waktunya. Kalau kita kasih waktu sisa sama Allah itu nggak bagus. Kita harus kasih waktu yang terbaik kita untuk Allah. Sedekah kita terbaik untuk Allah. Salat kita terbaik untuk Allah. Istighfar terbaik kita untuk Allah. Semua amal ibadah kita di waktu yang terbaik. Jangan ketika ditanya, Anda ini ikut salat malam? Nanti kalau ada waktu. Baca Quran? Nanti kalau ada waktu.
Puasa, saya belum ada waktu. Sudah umrah haji, sedangkan Anda mampu, oh saya belum ada waktu. Kapan Anda ada waktu? Di dunia ini nggak ada punya waktu kita. Tapi kita wajib ketika Allah memanggil kita untuk ketaatannya, wajib kita meninggalkan ibadah yang lain. Maka al-amalu ibadah fi ghairi waqti ibadah. Pekerjaan itu adalah ibadah tapi di luar waktu ibadah. Allah memanggil salat. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, dengan Allah mencintai kita, hadirin hadirat semuanya, Allah memudahkan langkah kita menuju ke masjidnya Allah. Mungkin banyak orang yang mampu datang ke sini tapi dia nggak mau. Beralasan karena hujan, beralasan karena apa, macam-macam alasan. Sedangkan dia mampu untuk datang ke sini. Jika dia berkeinginan, ya Rabb, saya kepingin insyaallah ikut nanti sholat malam, sholat tahajud. Saya kepingin ikut kajian. Tapi subhanallah, pas menjelang sholat maghrib dia keburu sakit. Atau dapat musibah atau masalah. Maka dia niatnya sudah dapat. Pahalanya sudah meraih. Nabi SAW di salah satu perangnya, Nabi mengatakan kepada sahabatnya, kalian jangan kira kalian meraih pahala sendiri ikut berjihad. Ada orang di belakang kita di kota Madinah, kami meninggalkan mereka meraih pahala persis dengan kalian. Apa kata Nabi? Habasahumul udhr. Dihalangi oleh penghalang. Seperti apa? Sakit. Sudah tua. Kepingin ikut ke masjid. Kepingin ikut pengajian. Tapi dia ada penghalang dari Allah Jalla Jalal. Dia sudah niatkan besok insya Allah saya mau puasa, tapi sakit. Maka dia gimana? Subhanallah. Orang tersebut itu berusaha, besok saya mau puasa, tapi dia nggak bisa. Kenapa? Oh saya harus minum obat, saya harus ini, saya harus ini. Ada penghalang. Maka kata ulama dia sudah meraih pahala. Sudah ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka dari Abi Hafsin Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang yang berniat itu punya keinginan apa? Baca Al-Qur'an, tapi ada penghalang, maka dia akan meraih sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia sudah niatkan. Wala in sa'alani la'u'tiyanna. Bukan hanya Allah memberikan pendengaran yang baik, penglihatan yang baik, tangan yang baik, menerima yang halal, kaki menuju ke tempat-tempat yang diridhai Allah, tidak. Wala in sa'alani la'u'tiyanna. Jika dia minta dari aku akan berikan. Wala in ista'adhani la'u'idhanna. Jika dia berlindung kepada Allah, Allah Jalla Jalaluhu akan melindungi orang tersebut. Maka apa perkataan ulama? Laisal ajibu min 'abdin yatawaddadu ila sayyidi. Tidak mengherankan kita jika ada seorang pelayan lemah lembut berkasih sayang kepada tuannya, majikannya. Jika ada pelayan gitu ya lemah lembut, sopan santun kepada menunjukkan kasih sayangnya. Seorang pelayan menunjukkan kasih sayang kepada tuannya, majikannya. Itu tidak mengherankan, orang bawahan. Pelayan saya, murid saya. Tapi yang lebih mengherankan lagi kata ulama, min malikin yatawaddadu ila ibadi. Lebih mengherankan lagi jika atasan itu menunjukkan kasih sayang kepada bawahannya. Kalau kita mencintai Allah itu hal yang wajar. Tapi jika Allah yang mencintai kita itu yang mengherankan. Karena Allah tidak membutuhkan kita. Tapi Allah Jalla Jalaluhu mencintai kita. Karena amal saleh kita, perbuatan kita, amal-amal yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah saking cinta kepada orang-orang mukmin dalam Sahih Muslim, yanzilu Rabbuna ila as-sama'id dunya fi thuluthil akhir min al-lail. Allah Jalla Jalaluhu turun ke langit dunia di setiap malam, sepertiga malam Allah turun. Ulama menafsirkan turunnya Allah itu seperti apa? Ada dua pendapat. Ada pendapat ulama salaf, ada ulama khalaf. Ulama salaf mengatakan tidak, Allah turun sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Bagaimana turunnya Allah? Allah yang Maha mengetahui hakikatnya. Kita hanya beriman kepadanya. Dan pertanyaan seputar itu adalah bid'ah menurut Imam Malik.
Yang kedua, kata ulama khalaf, Allah turun ke langit dunia setiap malam, sepertiga malam. Yang turun bukan Allah Jalla Jalaluh. Yang turun adalah kasih sayang dan rahmatnya Allah, meliputi semua hambanya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut Allah turun ke langit dunia sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Allah menawarkan, hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang bertanya aku akan berikan. Hal min mustaghfirin fa'aghfirulah, apakah ada yang beristighfar aku akan mengampuninya. Apakah ada yang punya hajat aku akan berikan hajatnya. Tapi ternyata sayangnya umat melalaikan waktu tersebut. Umat mensia-siakan waktu itu. Allah menawarkan ampunannya, kasih sayangnya, rahmatnya kepada para makhluknya, tapi ternyata mereka yang mensia-siakan itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kecintaan Allah kepada seorang hambanya. Dari tanda-tanda tersebut saya mengetahui bahwa Allah betul-betul mencintai saya. Jika saya menemukan di dalam diri saya tanda-tanda tersebut, berarti saya insya Allah meyakini bahwa pasti Allah mencintai saya. Yang pertama, ziyadatut ta'ah. Dia selalu bertambah dalam ta'at. Yang dia kemarin cuma baca setiap hari 1 ayat, hari ini 5 ayat. Besok 10 ayat. Besoknya lagi 15 ayat. Besoknya lagi 20 ayat. Besok dan seterusnya. Dia bertambah ta'at. Dia setiap hari salat sunnah. Salat sunnah ini 12 rakaat. Nabi SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan Ummu Habibah, beliau mengatakan, siapa jaga di antara hamba Allah subhanahu wa ta'ala menjaga 12 rakaat di luar faridah, di luar salat wajib, 12 rakaat, pasti Allah bangun istana untuknya di dalam surganya Allah. Allah bangun istana buat kita di surga dengan kita menjaga 12 rakaat. Dalam Sunan An-Nasa'i dengan sanad sahih, yang dimaksud 12 rakaat ini adalah 4 rakaat sebelum salat zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib. Kemudian 2 rakaat sesudah isya. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Dalam setiap hari, setiap malam ini 12 rakaat dijaga. Allah bangun untuk kita istana di dalam surganya Allah. Famin alamati qabulit ta'ah, salah satu tanda Allah menerima ketaatan Anda, an yuwaffiqaka Allahu ila ta'atin ukhra. Allah akan memberi taufik kepadamu agar engkau betul-betul terus meraih taat berikutnya. Baru keluar dari masjid, salat subuh, dia dengar ada sahabat yang sedang sakit, dia menjenguknya. Maka dari taat ke taat yang lain. Sampai kantor, ada yang ngajak beliau baca Quran. Kemudian sampai rumah, ada yang ngajak beliau bersedekah, berinfak. Kemudian sampai, dan dia dari taat ke taat lain. Maka itulah apa yang disampaikan Rasulullah dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, 7 golongan yang akan dinaungi pada naungan Allah dari kiamat. Ada di antaranya syabun nasha'a fi ibadati rabbi. Ada pemuda, ada pemudi yang tumbuh besar dalam taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Dari kecil dididik untuk taat. Dia tidak mau mengenal maksiat karena taat itu menjadi fitrah dalam dirinya. Menjadi sebuah hal yang dia mencintainya. Kalau disuruh ke masjid, dia nggak perlu disuruh, dia sudah sendiri kuda ke masjid. Disuruh baca Quran, ternyata dia sudah baca Quran. Nabi SAW suatu hari habis selesai subuh, beliau bertanya sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada sahabatnya, "Man asbaha minkum sha'iman al-yaum?" Siapa yang pagi hari ini puasa? Kata Abu Bakar, "Saya ya Rasulullah." Siapa yang mengantarkan jenazah tadi? "Saya ya Rasulullah." Siapa yang menjenguk orang sakit tadi? "Saya ya Rasulullah." Sahabat heran. Ya? Maka coba perhatikan kecintaan mereka dan ketaatan yang Allah memberikan kepada mereka. Dari ketaatan kemudian ketaatan berikutnya. Sampai kata Rasulullah, tidak akan bertemu sifat-sifat tersebut dalam diri seorang hamba kecuali dia akan meraih surganya Allah. Salah satu waktu Rasulullah meminta sahabat mengumpulkan sedekah
untuk sebuah keperluan untuk umat Islam. Kemudian Umar bin Khattab berpikir, saya akan mendahului Abu Bakar. Saya akan lebih dari dia kali ini. Saya nanti pulang bawa uang lebih dari Abu Bakar. Akhirnya Sayyidina Umar radhiyallahu an pergi ke rumah, ngambil separuh hartanya dibawa, ditaruh di depan Nabi. Keinginan beliau ingin menjadi lebih bagus dari Abu Bakar, amalannya. Tiba-tiba sesudah beliau mengambil separuh hartanya, Abu Bakar bawa hartanya semua, ditaruh di depan Nabi. Maka ketika Umar bawa separuh hartanya, kata Nabi apa? Mada abqaita li ahlik? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Wahai Umar, kata beliau, aku meninggalkan separuh harta saya buat mereka ya Rasulullah. Kenapa? Ya karena hadisnya begitu. Kata Nabi SAW, lebih baik engkau meninggalkan keluargamu kaya daripada meninggalkan ahli warismu meminta-minta. Ya, maka Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, aku meninggalkan separuh harta. Kemudian Sayyidina Abu Bakar datang, bawa hartanya semua ditaruh. Keyakinannya berbeda, keikhlasannya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ketika taruh uangnya semua ditanya oleh Nabi SAW, Mada abqaita li ahlik? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Sayyidina Abu Bakar, abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku tinggalkan buat mereka Allah dan Rasulnya. Ya salam. Bayangin, seorang sahabat keyakinannya begitu penuh dengan Allah. Sampai Umar bilang apa? Kali ini aku mau ngalahkan Abu Bakar. Saya tidak bisa lagi, udah deh. Saya nggak sanggup sama beliau ini. Udah. Maka sepakat ulama Ahlussunnah wal Jamaah, orang terbaik sesudah Rasulullah adalah Abu Bakar. Maka diangkat menjadi khalifah langsung. Dan ketika diangkat menjadi khalifah bukan bangga, saya khalifah Rasulullah. Tidak. Beliau berpidato langsung memuji Allah, bersalawat kepada Nabi. Kemudian beliau mengatakan apa? Wulitu alaikum walastu bi khairikum. Aku ini diangkat menjadi khalifah, pemimpin kalian. Tapi aku melihat diri saya bukan terbaik di antara kalian. Apabila kalian melihat kebaikan, doakan saya biar saya terus. Jika kalian melihat aku melakukan yang haram, hal-hal yang tidak ridha Allah, luruskanlah saya. Sampai Umar lagi di mimbar, coba perhatikan ketaatan mereka. Dan Allah mengutus orang-orang yang biasa mengingatkan mereka dalam taat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an sedang berkhutbah atau berpidato. Kemudian Umar menyampaikan pidatonya sesudah dilantik menjadi khalifah. Kemudian mengatakan apa? Selalu menasihati kami. Ada orang mengatakan ittaqillah ya Umar, bertakwalah wahai Umar. Ada orang lain marah. Hei, kamu ngomong sama siapa? Umar bin Khattab. Kata Umar, diam, biarkan dia. Kami tidak ada dalam kebaikan jika kami tidak mendengarkannya. Dan kalian tidak ada dalam kebaikan jika kalian tidak menasihati kami untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Allah memberimu taufik dan hidayahnya agar engkau melakukan taat berikutnya, maka jika Allah memberikanmu kemudahan untuk bertaat berikut ini. Contohnya kita di sini orang pada i'tikaf. Salat subuh pulang. Siang hari taat lagi, pagi hari taat lagi, sore hari taat lagi, maka itu akan bertambah ketaatannya. Dan ini adalah salah satu tanda kecintaan Allah kepada seorang hambanya. Yang kedua, as-suhbah salihah. Allah Jalla Jalaluhu akan memberimu taufiknya dan hidayahnya, dan Allah memudahkan banyak orang-orang salih mendampingimu. Anda punya teman-teman yang baik, dia share pengajian, dia share hadis, ayat Quran. Sudah salat malam belum? Sudah puasa sunnah belum? Bukan update status di Facebook. Tengah malam update status, fotonya lagi sujud, difoto sama orang lain. Apa? Baru selesai tahajud. Atau hidangin makanan, difoto, update status. Selamat berbuka puasa bagi mereka berpuasa Senin dan Kamis. Isinya ikan asin, jengkol, apa gitu. Ya, subhanallah. Puasa kamu buat kamu apa buat Allah? Apa buat kita? Ya buat kamu sendiri. Allahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu tidak membutuhkan puasamu. Dia foto, update status, tengah malam kita. Lihat, cuk, ada yang bunyi. Apa ini? Update status. Minta lakinya fotoin. Ayo sayang fotoin dong.
lagi sujud, apa? Update status langsung, alhamdulillah baru selesai tahajud. Banyak yang komen, Masya Allah, istri yang salihah. Wallahu alam selesai tahajud, abad selesai apain gitu. Nah kan? Di depan Ka'bah, selfie. Cek. Selfie sama Ka'bah. Update status. Semoga yang mengucapkan amin ikut insya Allah salat di Masjidil Haram. Gimana dia ikut? Dia belum daftar di travel, dia belum bayar, gimana dia bisa ikut? Hah? Ada ibu-ibu bilang, Syekh doain haji, saya di luar kota. Saya bilang mudah-mudahan bunda diberikan kemudahan untuk meraih haji. Saya bertanya, bunda sudah daftar belum? Belum. Daftar dulu baru saya doain. Kalau engkau daftar, kita doain insya Allah bisa bercepat. Dan bisa Allah memberi rezeki kepada siapapun yang dikehendaki Allah. Diberi rezeki, tiba-tiba dia meraih umrah, meraih pahala haji. Dan kalau kita selalu memikirkan Allah, mengutamakan Allah, Allah akan memudahkan segala urusan kita. Saya pernah menceritakan cerita ini. Di Mesir ada seorang ibu-ibu, suaminya sedang di luar kota. Anaknya sakit, demam. Panasnya tinggi. Kemudian ibu tersebut nggak punya uang untuk memanggil dokter. Itu di zaman yang belum ada handphone, masih ada telepon rumah. Bahkan beliau itu nggak ada telepon rumah. Dia sholat, habis sholat isya, dia sholat 2 rakaat. Dia cek anaknya lagi, ya Allah ini gimana? Didoain. Ya nggak ada pilihan lain, karena nggak punya harta. Tiba-tiba tengah malam ada yang ketuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Beliau bertanya. Namanya perempuan sama anak. Kemudian dia bilang, saya dokter fulan. Lah, kok dokter? Saya nggak telepon. Kaget, beliau terkejut. Dokternya masuk, mana anak yang sakit? Bayangin, beliau nggak ada telepon. Dokternya datang sendiri tengah malam. Beliau bilang, mana anak yang sakit? Ibu kaget, bukain pintu, silakan Pak. Di dalam kamar, diperiksa, selesai. Oh Bu, ini anak sakit, ini resepnya, dikasih. Nunggu di depan pintu, biasa pembayaran. Ibu itu lirik kanan, lirik kiri, ya Allah nggak ada duit, siapa yang kirim dia ke saya gitu. Tiba-tiba dokternya bilang apa, Bu, bayar dong gitu. Kata ibu ini, saya tidak punya uang. Astagfirullah. Engkau ini orang gila. Membangunkan saya tengah malam, sedang tidur nyenyak. Kemudian Anda bilang, tidak punya uang. Kamu ini nggak waras gitu. Kata ibu ini, afwan, saya tidak menelpon Pak dokter. Saya nggak punya telepon di rumah. Lah, ini bukan rumah Pak Fulan, bukan, ini rumah sebelah. Allahu Akbar. Kata dokternya apa? Ibu ini ada kisah apa ini? Diceritakan, saya nggak punya biaya, saya cuma sholat berminta kepada Allah SWT. Ya nggak punya uang, telepon nggak punya. Maka pas Pak dokter datang, saya kaget. Kok saya nggak telepon? Saya pengen suruh datang gitu. Akhirnya dokternya bilang, Subhanallah, Allah karena sholatmu, karena doamu, karena hajatmu, Allah bangunkan saya tengah malam untuk datang ke rumah ibu. Bayangin kayak gimana. Kalau kita dengar cerita ini nggak masuk akal kata Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Sudah, kun fayakun. Perempuan Indonesia nikah sama orang, dia menjadi pelayan, jadi TKW di luar di Saudi. Saya dengar dari teman-teman. Beliau ini perempuan Indonesia, pelayan, bayangin, dia melayani orang tua, suami istri. Beliau ini nggak punya anak. Tiba-tiba nenek ini meninggal, tinggal suaminya. Orang biasa nggak boleh, dia bukan mahram. Walaupun dia sudah tua, sakit, ya tapi syaitan bisa ngapa-apain juga, kita nggak tahu. Godaan syaitan di mana-mana. Ibu ini, subhanallah, ibu ini disuruh sama keluarga orang tua ini karena dia akan melayani suaminya, udah tua. Siapa ada yang mau menikah dengan kakek-kakek? Akhirnya disuruh perempuan itu nikah sama dia, menjadi istri, mahram dan lain sebagainya. Nikah deh sama kakek-kakek itu. Belum lama meninggal dunia, subhanallah. Dapat warisan besar, jadi kaya raya. Benar kan? Allah yang ngatur. Tinggal kita kerja di luar negeri aja deh. Bismillah, mudah-mudahan majikan kita meninggal gitu atau apa gitu ya. Subhanallah. Maka ibu-ibu yang tadi tuh, sampai dokternya bilang, ya Allah, Allah yang membangunkan saya tengah malam menyuruh saya datang ke rumah ibu.
Sini resepnya, diambil lagi sama dokter. Dia turun. Kemana? Ke apotek. Dia tebus tuh obat. Ambil lagi. Nih bu, ini makan malam buat kalian. Ini uang lagu jaga, pegang juga. Kenapa? Ya Allah kasih isyarat. Allah kasih petunjuk ke orang yang tersebut. Maka kita para jemaah yang dimuliakan Allah, kalau dicintai Allah, Allah akan memudahkan hal tersebut. Kalau dicintai Allah, Allah akan memudahkan kita punya teman-teman yang saleh. Kemudian Rasulullah SAW coba perhatikan, mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu di atas agama temannya, sahabatnya. Kenapa Abu Talib enggak mau masuk Islam? Karena pas di akhir hayatnya, Nabi mengajak, ya ami, qul kalimah hajjulaka bi'indallah. Wahai paman, ucapkan satu kalimat yang akan menjadi hujah di hadapan Allah. Dia enggak mau. Kenapa? Abu Jahal, Abu Lahab, kamu mau pindah agama ya? Kamu mau masuk agama selain agama Abdul Muttalib? Begitu. Nah, Abu Talib udah enggak mau. Huwa ala dini Abdul Muttalib, lalu dia meninggal. Kenapa? Sahabatnya buruk. Maka Nabi SAW mengatakan, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Perhatikan, kamu bersahabat dengan siapa? Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Ya, maka coba perhatikan. Kalau kita punya sahabat soleh, senantiasa membantu kita untuk taat. Kadang-kadang kita punya sahabat yang enggak ahli taat. Kalau selalu memuji kita, kita dalam hal yang baik, mau kemana sih? Saya mau salat malam. Kayak orang benar aja loh, mau jadi ustad. Lu mau jadi ustad ya? Ustad sekarang gak ada kerjaan, lu jadi pejabat, banyak duit. Dia gini gitu, digodain. Lu ini mau masa, kamu mau ngapain? Ya udah sini aja deh, kita nongkrong aja kemana kayak ngopi apa-apaan. Itulah teman. Tapi ada teman, subhanallah. Itu teman kalau kita ketinggalan ibadah, dia ingatkan. Dia selalu bilang sama temannya apa? Besok insya Allah siapa yang puasa sunnah ya gitu. Di depan teman-temannya. Oh saya, siapa lagi? Bismillah, ayo siapa mau ikut lagi? Ayo gimana kalau kita puasa bersama? Buat besok. Besok Senin kita puasa. Ini hari apa? Hari apa hari ini? Hari apa? Sabtu. Besoknya? Ahad. Besoknya lagi? Senin. Janji sama saya dulu puasa Senin. Angkat tangan yang mau puasa Senin. Angkat tangan. Lah. Angkat tangan ke atas, jangan begini. Biar ana lihat. Angkat tangan. Siapa yang mau puasa Senin besok? Alhamdulillah. Sudah janji ya? Janji? Antum sudah janji sama Allah. Kalau melanggar urusan antum sama Allah, dia anak enggak ikut campur. Terserah antum sama Allah ya. Insyaallah kita semua puasa. Dan insya Allah kita akan berbuka puasa bersama-sama di rumah masing-masing. Doa kita sama-sama insya Allah. Saya sudah dapat pahala, antum dapat pahala. Bisa sampai rumah, Mah besok ayo kita puasa Senin. Mah besok kita puasa Kamis ya. Mah, Mama mau diet benar kan? Ayo kita puasa Daud ya gitu. Coba perhatikan, sahabat kita, as-sahibu man sadaqaka. Orang sahabat itu yang selalu jujur sama kita. Dia lihat aib, kita punya kekurangan. Dia bilang, kamu ini sih tak bagus. Jangan mikirin omongan orang. Padahal taat kita masih tertinggal. Salat kita masih jauh. Ibadah kita masih jauh. Enggak. Dia kalau lihat aib, dia tidak mau kasih tahu. Kita punya kekurangan. Tapi kalau dia lihat kebaikan, dia tidak memuji. Kalau dia lihat aib, dia mesti memberitahukan kita. Oh kamu gak boleh begini, gak boleh begitu, dan lain sebagainya. Nabi SAW ketika hijrah dari Makkah ke mana? Kemana? Bukan ke Madinah, ke Yathrib. Belum namanya Madinah, masih belum. Gimana sih? Kita tadi bilang udah mau puasa Senin besok. Nabi hijrah dari Makkah ke Yathrib. Yathrib itu artinya dalam bahasa Arab tanah yang buruk, tanah yang tidak baik. Tapi ketika Nabi SAW datang dengan cahayanya, maka berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya, karena cahaya yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi mencari siapa? Sahabat terbaik. Sahabat yang akan bisa menolong dan membantu agama Islam. Beliau datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar, lalu beliau meminta Abu Bakar menjadi sahabatnya dalam perjalanan menuju ke Yathrib.
Kemudian Abu Bakar menangis. Sampai beliau, as-suhbah ya Rasulullah, kita ini bersahabat, aku yang mendampingimu aja gitu. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku pertama kali melihat orang saking senangnya itu nangis, Abu Bakar, pas diajak hijrah sama Rasulullah SAW. Sahabat yang selalu membantu. Sahabat kita ini kalau kita sedang sakit, dia menjenguk kita. Kita lalai, dia mengingatkan kita. Kita kufur, dia mengajak kita agar senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita ketinggalan ibadah, dia mengingatkan kita. Oh, Anda lupa ini, Anda lupa itu. Mengingatkan kita, subhanallah. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberi kemudahan bagi kita meraih sahabat-sahabat yang akan menolong kita untuk taat kepada Allah. Mungkin yang datang ke sini ada yang sendirian. Ya. Tapi jangan sedih kalau datang sendirian ya. Enggak usah sedih kalau datang sendiri ke majelis. Kenapa? Matahari aja sendiri tapi masih bersinar. Benar kan? Maka kalau antum datang ke majelis sendiri, lah kok teman-teman pada pergi, saya kemana? Masa saya pergi sendiri? Nggak usah sedih. Kenapa? Matahari aja sendiri, tapi masih bersinar. Ya, maka yang datang sendiri itu sinarnya masya Allah luar biasa. Kenapa? Karena mujahadahnya besar. Beda dengan datang berdua, bertiga, berempat, ada berkelompok. Maka berdua, bertiga itu coba bayangin. Itu sahabat terbaik kita yang kita harus pegang. Kenapa? Menjadi syafaat. Maka nanti kita buat perjanjian bersama-sama selesai kajian, bersahabat kita di dunia dan di surga nanti. Ya, masa engkau ajak saya ke pengajian tapi nggak ngajak saya ke surga? Sampai ke rumah, peluklah suami, bilang, ayo sayang jangan lupa ya, kita ini bersama-sama di dunia, jangan lupa di akhirat juga. Masa mama ditinggal di pintu surga gitu? Nah, maka itu coba perhatikan para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mencintai kita, Allah memudahkan kita memiliki sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang saleh salihah. Kenapa? Membantu dan menolong kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mencintai seorang hamba, tandanya apa? Allah tidak menjadikan musibahnya dalam urusan agamanya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, apabila beliau tertimpa musibah, beliau pasti memuji Allah. Alhamdulillah. Kalau kita, inna lillah. Ya, kayak pas lagi kotak amal lewat gitu, zikirnya subhanallah, udah kotak amal di depan, astaghfirullah, sudah lewat, alhamdulillah gitu. Ya, maka coba perhatikan, kotak amal itu membuktikan orang-orang, kalau lagi sholat Jumat tuh perhatiin, ya, pas kotak amal jalan, ya hampir 90% tidur gitu ya, pura-pura tidur, ada yang apa, ada yang mau ke WC, ada yang mau ngambil wudhu lagi, kenapa? Meriang kalau dia masukin uang untuk kotak amal. Subhanallah. Padahal Allah yang minta dari kita. Nanti dibalikin lagi kita. Allah tidak membutuhkan harta. Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah, kata Imam Sayyidina Umar bin Khattab ketika tertimpa musibah, alhamdulillah. Kok ditanya, orang itu kalau dapat musibah ini lillah, masa ini alhamdulillah? Kata beliau apa? Li'annaha lam takun fi dini. Karena musibah ini tidak terjadi pada agama saya. Dia tidak murtad. Dia tidak sengaja meninggalkan sholat, tidak sengaja meninggalkan puasa. Maka selama musibah yang menimpa diri kita ini bukan dalam urusan agama, maka kita masih bersyukur alhamdulillah. Urusan dalam masalah dunia itu dibanding urusan agama itu besar. Karena kalau musibah dalam urusan agama ini sangat besar. Nauzubillah, kita murtad, kita apa, itu sangat besar. Maka sayangnya banyak orang kalau tertimpa musibah dia tidak tahu bahwa sebalik itu ada hikmahnya Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui daripada apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian jika Allah mencintai seorang hamba, Allah memudahkan dia mempelajari, mendalami agama Islam, memahami agama Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sahih Bukhari dari hadis Muawiyah, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah akan diberikan pemahaman dalam agama Islam. Dia akan diberikan pemahaman dalam agama. Dia betul-betul akan memahami agama Islam. Maka sayangnya kita sekarang menemukan anak-anak muda kita bahasa Inggris bisa, bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa ini itu, tapi sayangnya dia tidak mampu membaca Al-Quran. Bisa joget, bisa tari, bisa apa, bisa nyanyi, tapi sayangnya tidak bisa membaca Al-Quran. Kemudian para jemaah, jika tanda Allah mencintai seorang hamba,
Allah akan menggunakan hamba itu dalam menolong agamanya. Allah menolong agama melalui kita. Atau Allah menggunakan kita dalam hal kebaikan. Contohnya, beliau ini bawa kamera ke sini untuk acara-acara, diliput acara di mana-mana. Itu coba Allah memudahkan beliau dalam hal kebaikan. Kenapa? Banyak orang akan belajar. Banyak orang akan menuntut ilmu. Orang yang wakafkan Al-Quran, kenapa? Allah gunakan dia dalam kebaikan. Banyak orang yang biayain anak fakir miskin, orang yatim, belajar agama, belajar fikih, belajar Quran. Maka coba perhatikan, Allah menggunakannya dalam hal kebaikan. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, riwayat At-Tabarani, dan sanadnya sahih, Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Sampai dalam Sahih Bukhari dari Uthman bin Affan radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Jika seorang hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda cinta Allah kepada seorang hamba tersebut, Allah akan memudahkan dia selalu bercita-cita yang tinggi. Seperti Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, beliau ini salah satu khalifah yang disebut khalifah kelima, khamisul khulafa ar-rasyidin. Padahal jaraknya dari Ali, Imam Ali dan Uthman, ya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dari Imam Ali sampai Umar bin Abdul Aziz sangat jauh. Tapi disebut khalifah kelima karena di zaman beliau keadilan, kesejahteraan untuk masyarakat sangat luar biasa. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini adalah cucu daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan apa? Inna li nafsan tawaqah. Saya punya jiwa yang selalu menginginkan sesuatu yang tinggi. Inna li nafsan tawaqah. Saya berharap suatu hari menikah dengan anak paman saya, lalu saya menikahinya. Kemudian sesudah saya menikah dengan dia, aku berharap lagi untuk menjadi wali kota Madinah. Lalu Allah memberikan saya menjadi wali kota Madinah. Selesai saya menjadi wali kota Madinah, saya berharap menjadi khalifah, pemimpin umat Islam. Lalu beliau menjadi khalifah, diangkat pada 101 Hijriyah. 101 Hijriyah. Selesai beliau menjadi khalifatul muslimin, beliau coba apa ini beliau pikirkan? Beliau sudah ingin meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda selalu bercita-cita yang tinggi. Saya malam ini, hari ini puasa, Senin, ya insya Allah Kamis puasa lagi. Saya hari ini baca 1 juz, insya Allah besok 2 juz. Dia punya keinginan cita-cita yang tinggi. Maka orang kalau dibilangin, semoga Anda masuk surga, apa kata dia? Ya, jangan masuk surga aja, di antara surga neraka aja saya mau, yang penting gak usah masuk neraka. Kenapa cita-cita Anda itu berendah? Nabi SAW mengatakan, idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus al-a'la minal jannah. Apabila kalian minta dari Allah, maka mintalah firdaus, surga yang paling tinggi. Maka kita berharap apa? Yang paling bagus. Berdoalah, bercita-citalah, bermimpi. Kenapa? Berharap Allah Subhanahu wa taala bisa menerima cita-cita kita dan kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Para jemaah yang senantiasa diridai dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita dicintai Allah, Allah tanamkan, Allah jadikan hati kita senantiasa tenang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kita mengingat Allah Jalla Jalaluhu, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa hati kita tentram. Kemudian tanda berikutnya adalah al-ibtila, ujian, cobaan. Allah tidak menguji sembarangan orang. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtala. Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Maka coba perhatikan, Allah menguji kita sesuai dengan kadar keimanan kita. Allah menguji keikhlasan kita sesuai dengan kadar keikhlasan kita. Maka para nabi dan rasul yang lebih mulia dari kita semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Anda, orang-orang biasa diuji oleh Allah, lalu engkau mengatakan bahwa masa saya diuji, saya ini rajin salat, saya ini rajin puasa, saya sedekah, saya ini, saya itu. Tidak, karena Allah pasti mencintai Anda. Allah menginginkan kebaikan untuk Anda.
Kadang-kadang Allah menunda doa Anda. Kenapa? Allah senang mendengar suaramu. Maka Jibril mengatakan, ya Rabb, terimalah doa fulan ini. Kata Allah apa? Ya Jibril utrukhu. Wahai Jibril, biarkan dia. Inni uhibbu an asma'a sawtah. Aku senang mendengar suaranya. Bayangin. Allah senang mendengar suara kita. Kenapa? Setiap malam bangun, ya Allah, usia sudah 30 tahun, masih belum ada jodoh. Teman-teman pada sudah nikah, kok belum ada ya Rabb? Saya ini rajin sedekah, rajin sholat malam, puasa Senin Kamis, nggak ketinggalan wajib. Kenapa ya Allah saya ke belakangan ini kok nggak dikasih jodoh, bekerja? Kalau besok dikasih jodoh, nggak bangun sholat malam lagi. Kalau dia punya permintaan, ya Rabb, mudah-mudahan usaha saya sukses ya Allah, bisnis saya lancar ini. Terus berdoa, tiba-tiba dikabulkan, udah nggak sholat malam lagi. Besok mau ujian, bangun sholat malam, nangis. Sebelumnya tidak pernah nangis. Dia kan, ya Allah, hamba ini memohon ya Rabb. Anak-anak kita kalau ujian, kan, ujian nasional, UN, sampai mereka undang penceramah, buat anak-anak nangis. Bukan menguatkan hati mereka dengan iman kepada Allah, belajar. Jangan cuma nangis. Nangis itu tidak akan memberi manfaat. Semua anak-anak kita nangis. Perpulukan sama ayahnya, bunda, ayah, maafin ya. Tapi kalau sudah lulus, udah kayak macan. Berubah lagi. Kembali lagi seperti semula. Kenapa? Karena apa yang dia inginkan dia sudah meraihnya. Maka Allah kadang-kadang menguji keimanan seseorang itu. Kenapa? Asyaddun nasi balaan, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Kemudian para wali, kemudian orang-orang di bawah mereka. Dan kita sesuai dengan kadar keimanan. Kita diuji ya karena Allah mencintai kita. Anak kita, kalau naik kelas 2 harus diapain dulu? Dia kelas 1 mau naik kelas 2 dia harus diapain? Harus ikut apa? Halo? Halo? Masih hidup gak nih? Innalillahi. Anak kita kelas 1 masuk kelas 2 harus diapain dulu? Ujian. Kelas 2 naik kelas 3 harus? Coba kalau kita diuji terus sama Allah, pasti kita naik tingkat di sisi Allah. Naik tingkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat kita benci kepada maksiat. Orang ngajak kita maksiat aja gak mau. Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu ulama mazhab Syafi'i. Beliau itu masa kecilnya, ada seseorang saleh memperhatikan Imam Nawawi. Masa kecilnya teman-temannya bermain dan memaksa dia untuk bermain, dia melepaskan diri, dia lari karena dia ingin menghafal Quran. Bayangin, anak kecil aja begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan kecintaannya kepada taat. Walaupun bermain itu bukan haram, seusia dia itu boleh. Udah gede aja masih bermain boleh selama bukan haram dan tidak melanggar perintah kewajiban. Maka coba perhatikan, kalau kita senantiasa dicintai oleh Allah, Allah akan menanamkan rasa benci kepada maksiat. Orang ngajak ke narkoba nggak mau, maaf, nggak bisa. Dia duduk di antara 1000 orang ahli maksiat, dia sendiri ahli taat. Tapi karena Allah sudah tanamkan yang namanya benci kepada maksiat, maka dia nggak bakalan bermaksiat, walaupun dia cuma sendiri. Karena Allah menjadi penolong orang tersebut. Hubbun nasi lil abdi. Kalau Allah mencintai Anda, Allah tanamkan cinta tersebut dalam hati semua orang. Kadang-kadang kita ketemu orang yang kita belum pernah kenal, belum pernah ketemu, baru sekali ketemu aja kayak jatuh cinta sama dia. Masya Allah, ini orang wajahnya bercahaya. Apakah karena di bawah lampu apa gimana kita nggak tahu. Ya. Hah? Kayak suami istri di kamar, suaminya bangun tengah malam, Masya Allah, kamarnya bercahaya gitu. Tiba-tiba ada cahaya di kamar. Ya, Masya Allah, dia kira apa? Mungkin rahmat Allah turun, malaikat turun. Ternyata istrinya lagi main handphone. Maka orang tersebut itu ditanamkan cinta di dalam hati semua orang-orang beriman. Innallaha idza habba 'abdan. Perhatikan hadis yang pertama yang saya sampaikan. Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril, cintailah dia. Jibril memanggil para penghuni langit, cintailah dia. Kemudian memanggil para penghuni bumi, cintailah dia. Kemudian Allah letakkan kabul, diterima oleh siapapun di muka bumi. Maka para jemaah yang dimuliakan dan cinta Allah Subhanahu wa taala,
Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, Allah mengirimkan seorang hamba yang mencintai kita. Contoh-contoh mereka yang dicintai Allah, saya kasih beberapa contoh. Yang pertama adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Nama aslinya bukan Abu Hurairah. Nama aslinya antara Abdullah atau Abdurrahman. Kira-kira Imam Ibn Abdul Barr mengatakan, pendapat ulama 30 pendapat tentang Abdullah atau Abdurrahman. Ibn Sakhr Ad-Dusi. Beliau ini pernah pergi ke Rasulullah, menghadap Rasulullah. Yashku ilaihi ummah. Beliau mengadu ibundanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, setiap kali saya mengajak ibu saya masuk Islam, dia menolak. Setiap kali saya menawarkan Islam, beliau itu bukan hanya tidak menolak, tapi beliau mencela saya, merendahkan saya, mencaci maki saya. Kemudian beliau mengatakan apa? Ya Rasulullah, doakan ibu saya biar masuk Islam. Lalu Nabi mengangkat dua telapak tangannya dan mengatakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah kepada ibundanya Abu Hurairah. Yaqulu fastabsyartu. Abu Hurairah mengatakan, aku senang sekali dengan doa Nabi untuk ibu saya. Bida'watin Nabi SAW, dengan doa Rasulullah. Fa'udtu ilal baiti. Lalu dia kembali ke rumahnya. Fawaqaftu alal bab. Aku ketuk pintu. Faqalat ummi. Lalu ibunya bertanya, siapa yang berada di luar rumah? Man, siapa? Kata beliau, Abu Hurairah. Kemudian beliau mengatakan, ya Aba Hurairah. Ibunya manggil, wahai Abu Hurairah. Beliau menjawab, ya, siap, na'am. Qalat, langsung dia mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu beliau saking gembiranya kembali ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin menyampaikan berita gembira kepadamu. Ibu saya sudah mengucapkan syahadat tadi, keberkahan dari doamu tadi. Kemudian beliau minta doa satu lagi, apa? Ibunya sudah masuk Islam, manusia begitu. Sudah dikasih satu, minta dua. Kasih dua, minta kasih 5, minta 10. 10 minta 20, dan seterusnya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, ud'u Allah an yuhabbibani ana wa ummi ilal mu'minin. Doakan saya dan ibu saya agar dicintai oleh semua orang mukmin. Tuh. Bukan hanya ibunya masuk Islam. Tadi minta ibunya masuk Islam. Sekarang masuk Islam, minta dicintai oleh orang beriman. Kemudian Nabi SAW mendoakan beliau dan ibundanya, siapapun bertemu mereka, pasti akan mencintai mereka. Maka Abu Hurairah mengatakan, sesudah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa tersebut, siapapun bertemu dengan saya, pasti jatuh cinta sama saya. Pasti dia senang sama saya. Pasti dia bergembira dengan saya. Kenapa? Keberkahan dari doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis satu lagi tentang kecintaan Allah kepada Abu Bakar, tapi ulama hadis menilainya dhaif. Memang kita tahu kedudukan dan kemuliaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, tapi saya akan ceritakan, tapi sanadnya dhaif, lemah. Dari segi sanad hadisnya, sanadnya lemah. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril kepada Rasulullah. Suatu hari Rasulullah duduk sama Abu Bakar dan sahabat lain, kemudian Jibril turun. Ya Rasulullah, Allah mengirim salam kepada Abu Bakar. Dan Allah mengatakan, Allah ridha kepada Abu Bakar. Apakah Abu Bakar ridha kepada Allah atau tidak? Coba perhatikan. Allah ridha kepada Abu Bakar, apakah Abu Bakar ridha kepada Allah atau tidak? Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bisa meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh, insyaallah kita akan diridai oleh Allah dunia dan akhirat. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.